free header and the first goal of the Russia World. Caught by Banega, Messi collects, Messi scores. He can lift any occasion. That's the game. Roberto Firmino. Piala Dunia atau ajang turnamen sepak bola internasional 4 tahunan kembali digelar untuk yang ke-22 kalinya. Ini adalah kali pertama Piala Dunia digelar di akhir tahun, yang sebelumnya selalu digelar di pertengahan tahun atau setelah kompetisi sepak bola Eropa selesai. Namun bukan tanpa sebab, karena Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah digelar di negara Arab, tepatnya di Qatar, yang mana cuaca di sana pada pertengahan tahun ialah musim panas yang sangat ekstrim. Sebelum menjadi tuan rumah, Qatar sempat dilanda masalah, yaitu negara ini dituding melakukan perbuatan buruk kepada pekerja asing yang dipekerjakan untuk membangun fasilitas Piala Dunia. Namun, Qatar tetap bisa menjawab tudingan tersebut dan sanggup membuat FIFA mempercayai jeripaya Qatar untuk menjadi tuan rumah. Alhasil, FIFA tidak sama sekali berupaya mengubah tuan rumah Piala Dunia tahun ini dan tetap mempercayai Qatar sebagai tuan rumah. Lantas, apa yang membuat Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia? Dan keistimewaan apa sih yang dimiliki negara ini? Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang alasan kenapa Qatar terpilih menjadi tuan rumah, yuk kita bahas dulu sedikit tentang sejarah dan letak geografis Qatar. Negara Qatar merupakan wilayah semenanjung yang berada di sebelah barat Teluk Arab. Daerah negara ini ternyata sudah dihuni manusia sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Seorang sejarawan bernama Herodotus mengatakan bahwa daerah negeri ini merupakan suku Kanaan yang kemudian pada tahun ke-14 sebelum Masehi, wilayah negara ini pernah dipimpin oleh dinasti Abbasiyah dan mengalami puncak kejayaan. Singkatnya, saat ini Qatar menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau biasa disebut dengan monarki turun-temurun, yang mana raja adalah penguasa sekaligus penentu kebijakan mutlak. Beralih ke kondisi geografis, negara Qatar merupakan negara Timur Tengah terkecil yang hanya memiliki luas sekitar 11.000 km persegi. Bahkan lebih luas provinsi ke-34 Indonesia, yaitu Sulawesi Barat yang memiliki luas 16.000 km persegi. Nah, bentuk permukaan tanah di sana hanya terdiri dari dataran rendah hingga pantai dengan skala tinggi dari 0 sampai 105 meter di atas permukaan laut yang terletak di daratan Asia Barat dan memiliki ibu kota bernama Kota Doha, yang letaknya persis ada di sebelah selatan daratan Saudi Arabia. Nah, negara Qatar dibagi menjadi 7 wilayah administratif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baladia. Adapun 7 wilayah tersebut yaitu Madinat As-Samal, Al-Khor, Salal, Al-Dayan, Al-Rayyan, Doha, dan Al-Wakra. Lalu untuk jumlah penduduknya diperkirakan sekitar 2,7 juta jiwa, yang mana dari total tersebut penduduk asli Qatar hanya sekitar 20% saja, sedangkan 80% lainnya merupakan orang-orang ekspatriat atau orang yang menetap dan tinggal di luar negara asalnya, seperti pencari kerja dari negara India, Nepal, Bangladesh, Filipina, hingga Mesir. Hal tersebut menjadi bukti bahwa negara Qatar sangat welcome dan ramah dengan warga negara asing yang ingin tinggal maupun bekerja di sana. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Qatar menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia tahun ini loh.
Jadi makin penasaran ya, kira-kira hal apa lagi sih yang membuat negara ini menjadi tuan rumah? Yuk kita lanjut pembahasannya ya. Nah, selain karena Qatar yang sangat welcome dengan warga asing, Qatar juga merupakan negara muslim yang toleran, yang mana berdasarkan data kependudukan Qatar per 2020, sekitar 65% masyarakat di negara tersebut memeluk agama Islam, dan sisanya memeluk agama di luar Islam, seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan agama lainnya. Tapi, meski mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, Qatar bisa dibilang cukup permisif atau bersifat terbuka dalam menerima perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Misalnya saja, kaum perempuan tak diwajibkan memakai hijab atau abaya yang merupakan gamis khas dari Timur Tengah. Mereka hanya diminta berpenampilan sopan dengan pakaian yang sampai menutup bahu hingga lutut di area publik. Dan apabila ingin memasuki area masjid maupun tempat suci lainnya, kaum perempuan hanya diminta untuk berpakaian lebih tertutup dan mengenakan penutup kepala. Lalu contoh lainnya adalah ketersediaan minuman beralkohol, yang mana pemerintah di sana hanya melarang minuman beralkohol dikonsumsi di publik, namun memberikan perizinan di hotel dan bar sebagai tempat minum untuk masyarakat dan pendatang. Setelah Mimin pikir masuk akal juga sih, mengingat Piala Dunia ini kan kelas internasional ya, yang pastinya dihadiri dari berbagai penjuru dunia. Cocok banget jadinya kalau diadain di negara dengan toleransi tinggi. Nah, selain karena memiliki rasa toleransi yang tinggi, Qatar juga merupakan negara yang aman. Berdasarkan indeks yang dibuat Numbeo.com, level kriminalitas di Qatar pada 2022 menunjukkan angka 13,78 atau paling rendah di antara negara lainnya. Dan memang angka itu berbanding lurus dengan indeks keamanan Qatar yang menunjukkan angka 86,22 atau yang terbaik di antara negara lainnya. Walaupun angka kriminalitasnya rendah, keamanan di Qatar masih terus ditingkatkan selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Bahkan disebutkan bahwa Qatar pernah memberi pelatihan pengamanan kepada 50.000 orang untuk memperlancar penyelenggaraan pesta sepak bola dunia di sana. Nah, bukan hanya aman dalam segi kriminalitas saja, Qatar juga merupakan negara yang menempati posisi nomor 1 sebagai negara teraman dari bahaya bencana alam. Dilansir dari World Risk Index 2020, Qatar memiliki risiko bencana alam terendah dengan indeks 0,31. Sehingga Qatar sangat jarang terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau angin topan. Hal ini bukan tanpa sebab, karena saat ini letak geografis Qatar yang mendapat perlindungan dari siklon tropis, serta posisi negara ini juga jauh dari garis patahan. Udah aman dari kriminalitas, resiko bencana alamnya juga kecil, jadi makin gak heran deh kalau Qatar kepilih jadi tuan rumah. Selain itu, negara ini juga membuktikan keseriusannya menjadi tuan rumah dengan cara membangun 7 stadion baru dengan teknologi tertinggi dan renovasi 1 stadion yang sudah ada, serta pembangunan fasilitas pendukung lain seperti hotel, yang dikabarkan dana yang dikeluarkan oleh negara monarki itu tidak sedikit. Tercatat, dana yang dikeluarkan negara ini sekitar 220 miliar US dollar atau setara dengan 3.550 triliun loh. Dengan kata lain, negara ini menggelontarkan 500 juta US dollar atau senilai 7,8 triliun setiap minggu untuk konstruksi, infrastruktur, rumah sakit, hotel, bandara, dan beberapa stadion baru.
di mana itu merupakan biaya pembangunan termahal dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Wah, banyak banget ya guys. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak sih dana sebanyak itu sumbernya dari mana ya? Apa mereka punya gunung emas kayak Kongo? Atau punya ladang minyak seperti Arab Saudi? Ternyata negara ini sangat kaya akan sumber daya minyak dan gas, yang mana negara ini merupakan eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Tidak hanya itu, produksi minyak di Qatar pun telah mengubah negara ini secara signifikan. Karena diketahui sebelumnya keadaan negara ini tidak baik, di mana dahulu banyak pengangguran dan kemiskinan dari warganya, yang kemudian karena kekayaan alam ini mengubah perekonomian warganya secara drastis hingga sekarang ini. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan kenapa Qatar menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia di edisi ke-22 ini? Semoga semakin banyak ya negara yang memiliki sikap toleransi yang tinggi seperti Qatar. Makasih sudah menonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman mau tambahin info lain mengenai Qatar, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oh iya, yang terpenting jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!